wabarakatuh. Nama saya Anita Wahyudi Antika, NIM 2011121002 dari Prodi AVI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yaitu tentang pemikiran filsafat menurut tokoh Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi dari Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Beliau merupakan seorang filsuf Jerman yang lahir pada tanggal 27 Januari 1775 di Limburg. Pada tahun 1783 sampai 1784, Schelling menjalani pendidikan di Nottingham dan disinilah dia mengenal Friedrich Holderlin, merupakan seorang penyair seniornya. Kemudian mereka bersama-sama meninggalkan Nottingham untuk belajar di teologi, yaitu di Universitas Tübingen. Meskipun usianya masih muda, yaitu pada saat itu berusia baru 15 tahun, tetapi ia sudah mempelajari tentang pemikiran para filsuf Yunani kuno. Selanjutnya, pada tahun 1795, ia menyelesaikan sebuah tesis untuk gelar teologi dengan judul De Martialis Valenium Epistelorum Emendator. Dan pada usia 23 tahun, ia sudah menjadi guru besar di Universitas Jena sekaligus menjadi murid dan pembantu Victor. Selanjutnya, ia pun menikah dan berpindah mengajar ke kota Weber. Pada saat ini, Schelling bermigrasi ke München pada tahun 1806. Dan pada saat itu pula, dia banyak menjalin kontak dengan Hegel dalam mengurus penyuntingan sebuah jurnal filsafat. Hegel merupakan saingan berat dari Schelling yang usianya 5 tahun lebih muda dari ia. Namun setelah Hegel meninggal, Schelling menjadi kritikus ulang Hegelianisme di Berlin. Namun kontribusi besarnya pada saat itu dalam dunia filsafat tak membuat Schelling dikenal hingga akhir hayatnya. Sehingga pada tanggal 27 Agustus 1854, Schelling meninggal di Bergranges dalam keadaan kesepian dan dilupakan. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua tentang pemikiran dari Schelling. Ia merupakan seorang filsuf yang menganut aliran idealisme. Pemikiran Schelling tampak pada teorinya yaitu tentang yang mutlak mengenai alam. Yang mutlak merupakan suatu kegiatan pengenalan yang terjadi terus-menerus yang bersifat kekal. Ia telah mencapai kematangan sebagai filsuf sejak ia muda. Selanjutnya, menurut Schelling dan Hegel, realitas adalah sebuah proses rasional evolusi dunia menuju realisasi berupa suatu ekspresi kebenaran terakhir. Tujuan dari proses ini adalah suatu keadaan kesadaran diri yang sempurna. Schelling menyebutkan proses ini sebagai identitas absolut, sedangkan Hegel menyebutnya sebagai ideal. Alam semesta ini, katanya, tidak pernah bisa dibayangkan sebagai sistem rasional. Di sini ia memperhatikan bahwa susunan rasional adalah konstruk hipotesis yang memerlukan pembuktian nyata, baik pada alam maupun pada sejarah. Dari sini akan dijelaskan tentang filsafat Schelling berkembang melalui 5 tahap. Pemikiran dari Schelling yang pertama yaitu tentang idealisme subjektif, membahas tentang pengetahuan harus bertolak belakang dari pengalaman, yaitu presentasi. Perbedaan antara presentasi ini dibagi menjadi dua, yaitu presentasi rasa bebas dan juga presentasi dengan keniscayaan. Yang pertama, presentasi rasa bebas tidak membutuhkan objek karenanya disebut bebas. Dan yang kedua, presentasi dengan keniscayaan tergantung pada objek.
Selanjutnya yaitu pemikiran keduanya tentang filsafat alam. Dalam filsafat ini, ia mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap pengunggulan subjek atau atas objek. Menurutnya, perbedaan semacam itu muncul dari refleksi yang bermula dari prasangka dan bukan dari filsafat. Perbedaan antara subjek dan objek adalah berawal dari refleksi. Refleksi menjadikan jarak antara sesuatu yang ada di luar kita, yaitu alam, dan konsep yang kita tangkap dari ide kita, yaitu roh. Refleksi ini membangunkan pangkal pembedaan antara yang real dan ideal. Jika pembedaan ini dihapus, maka kita tidak akan memperoleh kesatuan karena jarak antar subjek dan objek hanya akan membuat kita tertipu. Hal tersebut hanya berdasarkan prasangka belakang saja. Selanjutnya yaitu pemikiran ketiga tentang filsafat transendental. Ia menjelaskan tentang bagaimana aku dan sang ideal merealisasikan dirinya sebagai kehendak aku atau ideal, menyadari akan dirinya sebagai kehendak serta suatu keharusan. Hukum alam dan hukum moral adalah identik di dalam tertib kosmik. Perbedaan filsafat seni dan juga filsafat transendental terletak pada anggapan sang absolut yang dikatakan mengalami dunia dalam transendental dan dikatakan menciptakan dunia dalam filsafat seni. Karena itu, Schelling menolak sebagian kalangan yang menyatakan bahwa metodologi ilmu pengetahuan dan matematika merupakan satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk mencapai pengetahuan yang sebenarnya. Dengan kata lain, sumber pengetahuan adalah seni dan bukan penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu pemikiran keempat tentang filsafat identitas. Di sini membahas tentang suatu sintetis antara pemikiran Kant di satu sisi dan pemikiran Spinoza di sisi lain. Mereka menekankan pentingnya peran subjek di dalam proses pembentukan pengetahuan. Semua kenyataan di luar diri manusia dan alam atau dunia objek merupakan satu objek. Artinya, manusia dan alam mempunyai satu kehendak sehingga keduanya memiliki kebebasan. Oleh karena itu, memiliki kebebasan, maka manusia dan alam bisa memilih apakah akan berbuat baik atau berbuat jahat. Subjek ini yang merupakan sintetis antara manusia dan juga alam merupakan seluruh realitas. Yang terakhir yaitu tentang filsafat agama atau positif. Pada tahun 1804 ia menulis sebuah buku dengan judul Philosophy and Religion. Dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa agar pada hal yang objektif, sang absolut harus memberikan kekuasaan pada yang nyata agar yang nyata itu dapat memanifestasikan dirinya dalam bentuk-bentuk lebih khusus atau agar yang nyata menjadi absolut dengan caranya sendiri. Karena itulah manusia memiliki kehendak bebas menjadi sifat dasarnya. Dia bisa naik menjadi absolut atau turun ke yang relatif sesuai pilihannya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang karya-karya Schelling. Yang pertama yaitu menulis sebuah karya yang berjudul Das alte System Program der Deutschen Idealismus, yang artinya yaitu ikhtisar yang tertua tentang sistem idealisme di Jerman pada tahun 1796. Karya tersebut mengandung tentang ide atau pandangan keindahan menyatukan semua pandangan lain. Hanya dalam keindahan, kebenaran, kegunaan bisa berlangsung bersama. Seorang filsuf harus mempunyai kemampuan estetika yang sama kuatnya dengan seorang penyair. Para filsuf gabungan adalah manusia tanpa rasa estetika. Yang kedua yaitu menuliskan sebuah karya yang berjudul Film Its Lesson, Prinsip der Philosophie.
oder über das unbedingte Einmenschlichen Wissen, artinya diri sebagai prinsip filsafat atau pada pengetahuan manusia yang tertutup. Yang ketiga yaitu pada tahun 1794 Jacqueline menerbitkan sebuah eksposisi dari pemikiran Freud tentang judul dari Die Möglichkeit either from the Philosoph überhaupt, artinya kemungkinan bentuk filsafat pada umumnya. Karya ini pun diakui oleh Victor sendiri dan Jacqueline pun memiliki reputasi yang baik di kalangan filsuf karena hasil karyanya tersebut. Itulah penjelasan makalah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.